terakhir adalah untuk memastikan sebelum jam 2 siang ini masuk rekening anggota adalah menyucikan aset amanah. Ini perintah dari seluruh sepuh sedunia, Pak Rit. Oke. Biayanya per satu orang 113.000 langsung ke BCA saya. Oke. Jadi siapapun yang mau disucikan dananya sesuai dengan instruksi orang tua ya sudah diserahkan. Karena apa? Karena rangkaian dari sistem perbankan sudah selesai semua. Opini pencairan dana amanah. Antara harapan palsu dan realita yang mengkhawatirkan. Belakangan ini, fenomena narasi baru seputar pencairan dana amanah semakin marak terdengar di kalangan komunitas dan program. Para pemangku program atau pimpinan komunitas dengan inovasi yang mencengangkan, gencar memproduksi cerita-cerita baru demi meyakinkan anggota mereka bahwa dana yang dijanjikan seolah-olah sedang dalam proses menuju realisasi. Ironisnya, narasi-narasi yang disampaikan terkadang melampaui batas akal sehat, memunculkan kekhawatiran serius akan praktik penipuan berkedok harapan. Salah satu narasi paling anyar dan paling tidak masuk akal yang sedang digaungkan saat ini adalah proses penyucian dana. Diklaim sebagai syarat mutlak agar dana dapat digunakan, proses ini disebut-sebut sebagai tahapan terakhir yang wajib hukumnya sebelum dana cair. Konon, tanpa penyucian ini, dana tidak akan pernah bisa diakses. Argumen semacam ini jelas mengesampingkan logika dan prinsip transparansi pengelolaan keuangan yang sehat. Mengapa narasi penyucian dana begitu mengkhawatirkan? Tidak ada landasan hukum atau logika. Dalam dunia keuangan yang sah, tidak ada istilah penyucian dana sebagai prasyarat pencairan. Proses pencairan dana, terutama dana amanah, tunduk pada prosedur hukum dan administrasi yang jelas dan transparan. Narasi semacam ini mengindikasikan adanya upaya untuk menciptakan kerumitan buatan demi menunda, atau bahkan mengelak dari kewajiban pencairan, menciptakan ketergantungan dan ketidakberdayaan anggota. Dengan terus-menerus menghembuskan narasi palsu, para pimpinan program secara tidak langsung menciptakan ketergantungan para anggota pada janji-janji yang tidak jelas. Anggota komunitas menjadi pasif, hanya menunggu, dan tidak dapat berbuat banyak karena merasa terikat oleh persyaratan yang tidak masuk akal tersebut. Potensi penipuan dan penyalahgunaan dana. Narasi yang tidak rasional seperti penyucian dana sangat berpotensi menjadi modus operandi penipuan. Dengan alasan biaya penyucian atau sejenisnya, bisa jadi ada permintaan dana tambahan dari anggota yang pada akhirnya tidak pernah berujung pada pencairan dana amanah yang dijanjikan. Ini juga membuka celah bagi penyalahgunaan dana yang telah terkumpul. Merusak kepercayaan dan kohesi komunitas. Ketika janji-janji palsu terus-menerus disebarkan tanpa ada realisasi, kepercayaan anggota terhadap pimpinan dan program akan terkikis. Hal ini dapat merusak kohesi komunitas dan menciptakan iklim ketidakpastian serta kekecewaan yang mendalam. Apa yang harus dilakukan? Situasi ini menuntut kewaspadaan dan tindakan nyata dari para anggota komunitas dan pihak-pihak terkait. Verifikasi informasi. Jangan mudah percaya pada narasi-narasi yang tidak masuk akal. Selalu cari informasi yang kredibel dan verifikasi klaim-klaim yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Tuntut transparansi. Para anggota berhak menuntut transparansi penuh mengenai status dana amanah, prosedur pencairan, dan penggunaan setiap dana yang terkumpul. Laporkan kejanggalan. Jika ada indikasi praktik penipuan atau penyalahgunaan wewenang, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang atau lembaga yang berwenang. Edukasi dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran di antara anggota komunitas tentang risiko penipuan berkedok dana amanah dan bagaimana mengenali tanda-tandanya. Penting untuk diingat bahwa dana amanah seharusnya dikelola dengan penuh integritas dan transparansi, bukan menjadi alat untuk menciptakan harapan palsu dan mengelabui anggota. Sudah saatnya komunitas berhenti dijerat oleh narasi-narasi absurd dan mulai menuntut pertanggungjawaban yang nyata dari para pemangku program.